Kegiatan latihan dasar calon pegawai negeri sipil ini dilaksanakan selama kurang lebih 4 bulan yang terbagi dalam 2 gelombang. Yang mana gelombang pertama terdiri dari 197 orang siswa dan gelombang kedua terdiri dari 186 orang siswa. Gelombang pertama dimulai pada tanggal 18 Juli sampai dengan 16 September tahun 2022 dan gelombang kedua dimulai pada tanggal 10 Agustus sampai dengan 15 Oktober tahun 2022 dan bertempat di Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Jalan Raya Iriati Situasior Kabupaten Keluh Pendama. Peserta. Adapun jumlah peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil formasi tahun 2018 sebanyak 383 orang. Namun 5 diantaranya meninggal dunia, antara lain 1. Demarci Afufires, 2. Muhammad Saban, 3. Zakaria Sorbu, 4. Devris Mairulu, 5. Dr. Nindi Ayomi. Dan 1 orang dokter tidak mengikuti laksa atas nama Dr. Erdilia Jodi Putra Pratama karena sedang mengambil kuliah spesialis. Dengan demikian total keseluruhan siswa yang mengikuti laksa sebanyak 377 orang. Hadirin yang saya hormati, untuk dapat membentuk sosok pegawai negeri sipil seperti tersebut di atas, sesuai peraturan Kepala Negara Instansi Negara nomor 1 tahun 2001 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS yang bertujuan membentuk CPNS yang profesional dan berkarakter, diperlukan sebuah penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS yang inovatif, yaitu penyelenggaraan pelatihan yang memungkinkan peserta mampu menerapkan kompetensi yang dimilikinya. Kompetensi sebagaimana dimaksud diukur berdasarkan kemampuan. Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, hadirin sekalian yang saya hormati. Pada seluruh peserta laksana CPNS formasi tahun 2018 agar terus meningkatkan kompetensi sebagai ASN yang profesional supaya dapat membangun negara Republik Indonesia secara utuh, terutama Kabupaten Keluh Pendama yang kita cintai, dengan mengaplikasikan nilai-nilai ASN yang telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, yaitu ASN yang berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan adaptif, serta kolaboratif. Semangat, semoga kalian menjadi CPNS profesional dan berkarakter, dijiwai oleh semangat bela negara dan nilai-nilai dasar CPNS serta menjadi PNS yang menguasai bidang tugasnya sehingga mampu melaksanakan tugas dan perannya secara profesional sebagai pelayan masyarakat. Selamat, sukses semua untuk laksana CPNS 2018. Hari ini selesai, bukan selesai sudah. Arahan sambutan Kepala Badan BPSD Provinsi Papua Barat, jadilah ASN yang berdedikasi tinggi, yang bermotivasi tinggi, tetapi juga berinovasi. Demikian sambutan pada pelatihan dasar CPNS golongan 2 dan 3 di lingkungan pemerintah Kabupaten Keluh Pendama tahun 2022. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, para siswa Al-Azhar yang kami hormati, pertama-tama patut kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, tentunya atas berkenan, atas pertolongan penyertaan Tuhan sehingga kita boleh beraktivitas sampai dengan hari ini. Saya selalu katakan dalam banyak pertemuan bahwa yang pertama anugerah yang terbesar adalah nama hidup.
Sebab siapakah kita manusia yang mampu memperpanjang satu detik usia kita kalau Tuhan menarik tangan kuasa-Nya dari kehidupan kita. Dan oleh karena kita patut bersyukur kepada Tuhan. Dengan anugerah yang masih lebih itu, kita dapat beraktivitas baik secara pribadi, keluarga, tetapi dalam institusi, dalam tugas dan tanggung jawab kita bagi negara, bagi bangsa, bagi daerah. Dan saat ini kita semua telah berkumpul. Kita juga bersyukur kepada Tuhan karena pelaksanaan Latsar CPNS boleh terlaksana dengan baik sampai dengan selesai. Berapa saat lalu kita tahu bersama bahwa pelaksanaan boleh jalan. Saya lebih dahulu ingin menyampaikan terima kasih dan hormat kami kepada Kepala BPSDM dan jajaran, dan juga para bidai suara yang pertama mengizinkan pelaksanaan Latsar di Teluk Kodama. Saya perlu sampaikan ini karena sebentar ingin saya beri penekanan untuk siswa Latsar. Ya, juga para bidai suara yang ada di sini beberapa saat lalu telah membina para calon pegawai negeri sipil di Kabupaten Teluk Kodama sebanyak lebih kurang 300 ini, untuk kiranya apa yang diberikan itu tertanam dalam hati selama menjadi pegawai. Saya ingatkan jangan longgar-longgar lagi, jangan lemah-lemah lagi. Saya juga menyampaikan selamat kepada para CPNS yang telah melakukan satu tahapan yang menjadi syarat. Ya. Latsar ini syaratnya Pak Kepala ya. Syarat bagi CPNS ya, ini masih ada tahapannya, penilaian tetap jalannya. Ini tetap semangat ya. Selesai pendidikan ya masih tetap akan dinilai. Bagaimana dedikasi, motivasi, integritas saudara-saudara kepada bangsa dan negara, kepada daerah dan masyarakat. Tetapi saudara-saudara telah melalui satu tahap sesuai aturan yang berlaku, yaitu telah mengikuti Latsar dengan baik sampai dengan selesai. Dan hari ini akan kita akhiri. Untuk para siswa Latsar PNS, status pegawai negeri sipil ini merupakan amanah yang berada di pundak saudara-saudara, dan ini tidak ringan. Ya. Tanggung jawab besar. Bersyukur kepada kita, terima kasih sekali lagi kepada Kepala BPSDM dan para bidai suara yang pertama menginginkan pelaksanaan di sini. Coba bayangkan kalau dilaksanakan di Manokwari, walaupun telah dibiayai oleh negara, pasti ada tambahan biaya yang lebih besar. Ya, dilaksanakan di sini. Sekali lagi kita beri aplaus, tepuk tangan yang telah melatih dan membimbing membina saudara sekalian. Ibu bapak sekalian yang kami hormati, sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, dijelaskan bahwa unsur ASN terdiri dari dua jenis pegawai, yaitu pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang lebih dikenal dengan P3K. Dan terdapat yang menjadi pegawai negeri sipil, maka seorang calon pegawai negeri sipil harus mengikuti dan lulus pelatihan dasar. Di samping sebagai persyaratan, maka yang terpenting bahwa pelatihan dasar merupakan tempat untuk melatih, menggodok
sikap, perilaku, mental, mindset, serta untuk mewujudkan profesionalisme PNS. Pelatihan dasar ini merupakan salah satu syarat dalam perjalanan karir sebagai pegawai sipil. Dapat atau tidak saudara diangkat secara penuh menjadi PNS tergantung hasil pelatihan dasar ini. Tadi saya sampaikan, ya sudah selesai. Tapi penilaian tetap jalan. Saya tidak mau dengar nanti setelah selesai anggap bebas. Saya beri catatan tegas. Yang pertama, jangan ada yang mabuk. Ya, saya Bupati Habib Mamur paling tidak suka lihat pegawai yang mabuk. Nah, mabuk tidak bisa terdiri. Ya. Ya, saya mohon maaf ya Pak Sekda dan Bapak. Kenapa harus di kediaman itu orang bilang begini? Ya, ada orang yang bilang rumah bupati macam rumah pandang, ada tentara. Kenapa saya harus minta dibantu ya, walaupun ada polisi juga? Karena orang mabuk masuk dalam rumah. Mungkin karena dulu kepala Bapeda masyarakat terlalu terbuka rumah, jadi orang bebas. Ya. Itu contoh ya. Bukan cuma masyarakat, pegawai. Mau bicara sesuatu mabuk dulu, baru datang bicara. Kenapa tidak bisa datang secara baik-baik bicara, menyampaikan? Itu bagian daripada hal yang telah dilatih disampaikan oleh para wirya suara. Memiliki mental yang berkualitas. Mental yang berkualitas bukan mabuk. Mental yang berkualitas itu bagaimana etika yang baik diterapkan dalam kehidupan ASN untuk banyak hal. Mindset, cara berpikir harus dari sekarang harus lebih maju. Kalau kemarin ini mungkin ukurannya 1 meter, setelah latsar ini seharusnya bisa mengalami lompatan. Yang kalau bisa melompat 1 kali 5, 6 atau bahkan 10 meter. Karena didikan yang diberikan ini membuat saudara-saudara memiliki kemampuan dan mental yang baik. Apa gunanya tim MFD ya? Saya mulai MFD itu apa? Mental disiplin. Harus. Saya tantang saudara-saudara, jangan lompatannya 1 meter. Kalau bisa lompat 5 meter, 10 meter, jempol. Untuk saudara-saudara. Melalui pelatihan dasar ini diharapkan para peserta tidak saja menjadi aparatur yang cerdas dan profesional, namun juga memiliki pemahaman tentang hak dan kewajiban sehingga dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan koridor peraturan yang berlaku, termasuk kedisiplinan serta moral untuk membentuk aparat pemerintah Kabupaten Teluk Benama yang berkualitas dan profesional. Disiplin dan patuh terhadap peraturan adalah sikap yang harus ditanamkan, ditumbuhkan dan dikembangkan dalam diri setiap pegawai negeri sipil, sebab seorang pegawai negeri sipil harus bisa menjadikan dirinya sebagai contoh bagi masyarakat dalam hal patuh terhadap setiap aturan dan hukum yang berlaku dalam rangka membangun ketertiban hidup bermasyarakat. Ya, tadi sudah disampaikan ya. Tadi terputus. Yang pertama tadi mabuk. Ya, tidak ada ampun ya. Yang kedua, saya ulang apa yang disampaikan oleh Wakil Kepala BKN dan Kanrek, Ibu Kanrek di tempat ini. Ya karena ya jangan dipikir saya tidak mendata. Saya maaf ya,
kepada saya terserah untuk kepada ASN seluruhnya. Siapa yang bicara hari ini tidak baik di media sosial, saya screenshot seluruhnya, simpan sebagai data. Penyampaian dari Wakil Kepala Bekayen dan Ibu Kanrek wilayah 14 Manokwari di sini, pegawai yang bicara tidak benar di media sosial dapat dikenakan sanksi. Makanya kenapa saya screenshot supaya ada bukti. Ya. Saya ingatkan kepada saudara. Ya, juga kepada pegawai yang lama. Jangan dipikir kita diam-diam, terus saudara-saudara enak saja bicara. Ada forum, ada tempat untuk bicara. Jadi ingat, saya harus sampaikan ini kenapa? Karena pada saat diklat ini, saudara-saudara sudah dilatih, dibina, baik mental, fisik, disiplin. Ini bukan main-main dilatih. Jangan itu sia-sia. Habis setelah selesai pelatihan, mental menurun. Harus lebih semangat. Harus lebih semangat. Bahkan kalau bisa terus ditingkatkan setiap saat. Ya. Para undangan dan hadirin sekalian serta siswa latihan dasar CPNS yang saya hormati, pada tanggal 27 Juli 2021, Bapak Presiden Jokowi telah meluncurkan core values atau berakhlak untuk percepatan transformasi ASN. Nah, berakhlak ini adalah jalan ASN harus berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Saya ulang ya, memiliki mental atau karakter sebagai pelayan, tapi juga akuntabel. Segala hal harus dilakukan dengan baik, kompeten, kemampuan, kompetensi harus terus ditingkatkan, harmonis, bagaimana hubungan dengan pimpinan, dengan sesama, dengan bersama staf, tetapi juga dengan masyarakat. Loyal, saya pikir sudah dilatih oleh bapak-bapak dari Angkatan Laut. Oh iya, tadi saya lupa menyampaikan terima kasih kepada Bapak Sardan dan bapak-bapak dari Angkatan Laut. Ya. Loyal dan tidak kolaborasi harus disampaikan. Kalian yang muda harus lebih memiliki semangat yang lebih tinggi dari para bapak-bapak yang ada di samping ini, dan kami semua yang lebih dulu menjadi pegawai ini harus lebih memiliki jiwa yang lebih semangat, lebih loyal, ya, dedikasi yang tinggi dalam mengabdi sebagai ASN. Seorang aparatur sipil negara harus memiliki sifat yang berorientasi pelayanan, artinya adalah mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat dan tepat. Ini yang penting. Ya. Nanti ada masyarakat datang terus tunggu dulu, karena ada ini ada itu. Dengan reformasi birokrasi saat ini, pemerintah mengharapkan pelayanan kepada masyarakat itu bisa lebih cepat dan lebih pendek. Kalau itu bisa kita lakukan, kenapa tidak? Ya. Pelayanan tersebut harus dilakukan dengan hati yang tulus, mengabdi kepada rakyat. Tugas seorang ASN adalah sebagai juru kunci atau bicara terhadap kesulitan yang dihadapi masyarakat. Pelayanan juga diberikan sebaik mungkin sehingga mempercepat proses yang berjalan. ASN juga harus memiliki sifat akuntabel yang selalu memperhitungkan apapun yang terjadi.
ASN harus menjadi garda terdepan dalam melaksanakan atau membuat suatu anggaran yang menjadi benar-benar berguna untuk kepentingan masyarakat. Saya ingin menggarisbawahi akuntabel ini tidak terbatas pada anggarannya, tapi bagaimana penerapan aturan yang harus sudah lakukan dalam melaksanakan kerja itu juga akuntabel. Kalau memang diatur seperti begini, harus seperti begitu. Itu namanya akuntabel. Jangan sampai diatur begini bikin mau sendiri. Sifat yang ketiga dari seorang ASN harus kompeten dalam bekerja. Kompetensinya adalah memiliki kemampuan yang sangat baik dalam melakukan tugas yang sudah diberikan. Jalan tersebut juga bisa semakin dikembangkan dengan mengikuti pelatihan yang ada. Anda juga bisa semakin mengembangkan kalian dengan selalu melakukan pekerjaan dengan baik. Pada saat masih di Bapeda, saya mengirimkan beberapa anak-anak muda mau sekolah itu dengan catatan. Satu, saya kirim untuk mengambil pendidikan perencanaan kota, mengambil S2 perencanaan kota, dengan catatan setelah kembali 10 tahun lebih ke atas Anda harus menjadi pemimpin. Kenapa harus 10 tahun? Waktu ini adalah waktu di mana dia akan mengalami kenaikan pangkat sampai menjadi syarat untuk menduduki jabatan eselon 2. Tetapi waktu 10 tahun ini dia akan meningkatkan kapasitas dirinya, kualitas dirinya. Satu, saya kirim sekolah manajemen keuangan daerah, catatan yang sama. Sekarang kembali, satu, saya kirim mengambil S2 antropologi, catatan yang sama juga saya kirim. Sekarang kembali kepada dia pribadi. Apakah kami cuma buka jalan? Apakah dia mampu meningkatkan kapasitas dirinya dalam kurun waktu tertentu sehingga memenuhi syarat bagi dia untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu? Tentunya pangkat belum tentu menjamin seseorang menduduki jabatan kalau kapasitas dirinya sangat kurang. Itu hal-hal yang perlu dilakukan dan perlu sampaikan kepada saudara, sebab pemerintah daerah membuka diri untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan misi pertama ya dalam pemerintahan ini. Saya dapat laporan dari Kepala BKPSDM di antara K2 ya. K2 kemarin satu yang mengajukan pergi sekolah ya, dan sementara tugas belajar. Ini punya kemauan untuk meningkatkan kualitas diri dan sementara ikut kuliah. Yang begini yang mesti ada dalam semangat diri, saudara. Terakhir, sifat yang harus dikuasai oleh ASN adalah adaptif dan kolaboratif. Seorang ASN harus mudah beradaptasi di mana saja ditempatkan sehingga bisa bekerja dengan baik. ASN juga harus bisa berkolaborasi dalam tim untuk memberikan pelayanan terbaik. Ini yang berat. Ya, jangan untuk ASN yang baru ini, yang lama-lama ini kemarin kita teruskan menyatakan mengundurkan diri. Saya mau bilang kalau mengundurkan diri satu kali, mengundurkan diri dari PNS. Ya, dikasih SK mengundurkan diri dari jabatan. Kalau tidak mau kerja ya sudah, mending sekaligus mengundurkan diri dari PNS. Begini yang pentingnya, karena nanti ada yang tugas di kota, ada yang tugas di kecamatan, ada yang tugas di tempat yang sulit, ada yang tugas di tempat yang baik. Yang sampai ada yang tugas di Pak Inspektur di mana di yang harus jalan kaki 5 hari lagi baru tiba di Oya ya. Kita naik mobil 52 sampai di kilometer 52 harus jalan kaki 5 hari lagi baru tiba di kampung itu.
Saya mau sampaikan saudara-saudara, masa sebelum Wondawa jadi kabupaten, Kecamatan Masiur ada di bawah Kabupaten Manokwari tahun 90-an. Tapi pedalaman di Nigeria sana kami jalan 2 minggu, jalan kaki. Kalau Pak Camat waktu itu pas Ayomi dan Persebaru, Pak Ayomi mantan Ketua KPU Manokwari, kalau perintahkan kami untuk antar undangan untuk kepala kampung, walaupun sekarang kita naik mobil sampai sini. Dulu kami harus naik perahu dulu buat jalan kaki. Di kampung-kampung juga lama. Kalau beliau mengundang satu kepala kampung, kita bisa antar undangan sampai tiba jalan kaki. Kalau beliau mau panggil kepala kampung tadi ya, hari ini harus datang, kami jalan kaki dari kantor BPD sekarang sampai di Tadia. Di Sendroboy, jalan kaki sampai Sendroboy. Antar undangan serahkan langsung kepada kepala kampung. Sekarang segala sesuatu sudah mulai kecuali yang di atas sana. Maka bagian ini saya ingin garis bawahi kepada saudara-saudara. Pak Kawan ini berarti sudah tentang seluruh kenyataannya. Bersedia ditempatkan di mana saja. Saya mau lihat dulu muka-muka semua ini ya. Kita sedikit santai. Saya mau tanya dulu, bersedia ditempatkan di mana saja? Ya. Tuhan yang dengar. Tuhan yang dengar, Pak Kapolres tadi, Bapak dengar apa ya dijawab hari ini? Ya, bagian ini yang penting. Ya, penting karena saudara akan mendapatkan tantangan untuk tugas di tempat yang sulit. Saya ingin sedikit lama ya Bapak Kepala Kabupaten dan tim Desbara, saya ingin memberikan motivasi untuk mereka ini. Saudara sekalian, waktu masih sebagai staf kecamatan, ya tahun 90, diangkat sebagai calon pegawai di Masiur. Saya kalau membayangkan sekarang jauh sekali. Kenapa? Karena kami harus contoh keron itu dayung, survei dayung, tidak pakai mobil seperti sekarang dan perahu-perahu juga. Syukur kalau darinya kami pakai satu perahu saja waktu itu, namanya Dian Raja, diberi nama oleh Pak Ayomi atau Persebaru ya. Satu perahu itu yang bisa kita pakai kalau ada BBM. Pernah di bawah setelah kerja Pak Ayomi berteriak di tenaga, semua keluar dari liga, beliau perintahkan semua naik perahu. Tidak tahu mau kemana. Ternyata dibawa ke Sedami, dilepas ke Sedami, dan beliau katakan begini, kamu tinggal, rakyat hidup, kamu hidup. Baik di badan, tidak bawa makanan. Kami persiapkan Sedami untuk ikut lomba desa dan juara 2. Tidak ada bahan makanan habis dan terpaksa terakhir kali makan pisang kokas, pisang kapuk yang belum tua juga, yang belum mekar, belum kami makan. Karena kita tidak enak minta makan ke rakyat. Tapi tetap kerja sampai selesai dan Sedami juara 2 waktu itu tingkat provinsi Papua. Belum mau berbareng. Tahun berikut beliau angkut kami lagi, lepas di Rol. Lebih sulit di Rol karena daerah kepulauan atau berlabuh, beliau lepas itu. Dan itu berhasil. Kepuasan batin saya melebihi dari uang. Yang saya ingin tanamkan kepada saudara, terutama bagian terakhir yang tadi, bersedia ditempatkan di mana saja. Semua tempat sudah kita kelilingi, dari kepulauan pesisir dan sampai ke pegunungan. Beberapa wilayah di pegunungan sudah terjangkau, tinggal sedikit lagi Oya dan Urele yang belum. Ya boleh sudah tembus ya Pak Sekretaris
Orang masyarakat. Ya boleh kita tebus. Undur arah sudah ada. Sudah ada. Ini yang materi ini saya rasa penting sekali kepada saudara-saudara. Jangan sampai nanti CPNS terus PNS penempatan, CPNS sudah penempatan ya Pak Kepala ya. Terus nanti tidak berada di tempat. Pak Inspektur, saya minta nanti tolong kita awasi sama-sama para pegawai yang baru ini bisa melaksanakan tugas. Ya maaf saya sedikit lama dan saya ingin mereka tidak sia-sia pada suara menjadi kalian selama sekian lama melatih mendidik dan jangan sampai nanti hilang. Ini perlu ditambahkan di sini. Ya. Yang berikut saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa belajar jangan malu dan jangan pernah berhenti belajar. Kita belajar kapan saja, di mana saja, sampai Tuhan panggil baru selesai semuanya. Ini dalam rangka peningkatan kapasitas diri saudara-saudara. Tidak boleh berhenti belajar. Tetap belajar supaya kapasitas diri saudara-saudara tetap ditingkatkan. Selain mungkin nanti ada pendidikan baik non formal maupun formal yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah yang berkesempatan, silakan. Tetapi secara pribadi harus meningkatkan kualitas diri saudara-saudara. Kenapa saya secara pegawai? Sedikit lagi 3.000 Bapak itu dari Bapak Kepala. Bapak maaf ya, saya lihat saya Pak Mendei lebih suka sebut nama jadi Arif ya. Ini kami teman sama-sama tetangga. Menunggu jadi ibu berdua kasih ya. Saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara bahwa peningkatan kapasitas diri itu 2.800 lebih ya. Ini banyak yang tidak mau meningkatkan kualitas diri mereka ya. Saya sampaikan ini karena dari beberapa yang saya bina dari SMA sampai saya bina pegawai di utama bukan setelah jadi pegawai, dari masih SMA sudah bina sampai kuliah, sampai mereka selesai kuliah saya minta kembali di sini dan diangkat jadi pegawai negeri sipil. Di antara beberapa itu ada 1-2 yang tidak pernah meningkatkan kualitas diri mereka. Akhirnya tetap tinggal di staf. Mereka-mereka yang tadi saya sebutkan itu mereka yang meningkatkan kapasitas diri mereka dan sudah memiliki eselon 3. Sedikit lagi bisa masuk ke eselon 2. Sepanjang dia menunjukkan mental dan kualitas diri, kapasitas diri, kemampuan, dedikasi, integritas, plus pangkat. Maka itu sudah otomatis naik-naik itu tidak saya bicarakan pasti jalan. Tapi yang tadi itu yang pertama itu perlu dilakukan. Saudara-saudara, ya. Belajar jangan malu. Jangan saya hari ini tetap belajar terus staf punya kelebihan secara mentanya dan saya belajar. Ya. Tidak perlu malu, belajar harus dilakukan terus. Yang berikut saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara bahwa kita punya tanggung jawab yang cukup besar yang saya bagi dalam apa yang sudah saya sampaikannya. Semua, baik para siswa Al-Azhar, tetapi juga semua SDM di Kabupaten Tulungagung, kita akan menghadapi momen besar di Teluk Nama dan kami perkirakan yang datang bisa melebihi 10.000 orang. Ya. Dan itu kita tidak tunggu nanti 1 bulan 2 bulan menjelang hari hanya baru kita persiapan. Dan oleh karena itu kepada saudara-saudara sekalian, mari memberikan kontribusi pemikiran yang baik. Jangan kontribusi pemikiran yang negatif yang sering terjadi Pak Kepala. Kadang-kadang ini kita punya ASN yang buang isu negatif terhadap pemerintah ditangkap semakin negatif oleh masyarakat. Oleh sebab itu saya ingatkan pesan Pak
wakil kepala KKN dan Kakak Wilayah 14. Kalau ada SN yang bermain di medsos, jangankan menulis lain saja, bikin anak saksi. Ya, jadi saya terus terang saudara, beberapa yang sudah saya ikuti, begitu saya baca, sudah saya simpan dulu, masuk di bank data. Nanti waktunya saya lakukan. Kalau Anda mau melawan, ini datanya. Ya, satu persatu mulai dikumpulkan. Jadi mari tunjukkan hal yang disampaikan oleh setelah dididik oleh para diaspora, bagaimana membina mental saudara. Mental ini sangat penting. Kemudian fisik, disiplin ya, dan disiplin. Nanti apel lagi harus banyak macam tadi pagi ya. Siap atau tidak? Harus selalu. Di kecamatan harus apel. Yang nanti sudah di kecamatan terus duduk di kantor ya. Dia sudah keliling semua distrik dan ada distribusi yang ada kosongnya. Tahun ini saya informasikan sekaligus para pimpinan OPD mungkin bisa mendengar dan bisa menjabarkannya. Pak pimpinan Dewan atau Dewan, tahun ini saya minta Dinas Pendidikan untuk coba membangun aplikasi dan sudah dilakukan sampai mengambil koordinat sekolah. Jadi kalau ibu guru, bapak guru, kepala sekolah begitu kita telepon dengan handphone ini, aplikasi berbasis koordinat. Kalau dia di luar sekolah, maka tidak bisa nampak wajahnya. Jadi dia tidak bisa tipu. Biar dia SMS kalau saya di sekolah, coba kita video call. Sekarang semua wilayah di Nama sudah ada jaringan 4G. Ya, dia tidak bisa tipu. Ini dalam rangka pengawasan yang kita lakukan. Mudah-mudahan tahun ini berhasil dilakukan oleh saya pada proyeknya Dinas Pendidikan. Tahun depan Pak Kadis Kesehatan saya akan masuk dengan Dinas Kesehatan, lingkup kesehatan, supaya kepala puskesmas ada di mana, mantri-mantri suster kita bisa cek mereka ada melayani puskesmas atau tidak. Keluar dari puskesmas wajahnya bisa kelihatan di handphone. Ini dalam rangka pengawasan yang kami lakukan di sini. Itu yang tadi pagi saya bilang semua, mari kita berinovasi. Tahun 2024 target seluruh pegawai yang ada di Kabupaten Tokonama kita bangun sistem datanya berbasis koordinat. Jadi kalau ditempatkan di Bapeda tapi tidak ada di kantor Bapeda, ya sekarang mungkin kita lihat dari muka tidak kelihatan. Itu berarti ada belahan berada di luar kantor. Tidak bisa tipu-tipu ya. Sekarang teknologi sudah canggih. Dan tinggal di kampung tapi jangan kampungan. Maaf ya. Saya berharap semua. Tadi pagi sudah saya berikan apel, mari semua pimpinan OPD saya tantang Pak Sekda ya, coba lakukan semacam lomba inovasi masing-masing OPD. Ciptakan inovasi di masing-masing kantor, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Saya menyampaikan selamat kepada saudara-saudara sekalian, para siswa LATSA CPNS. Mentalmu harus tetap kuat, dedikasi kuat, integritas baik, motivasi kuat, konsisten terhadap komitmen saudara untuk menjadi pegawai negeri sipil yang mengabdi bagi bangsa dan negara ini, bagi masyarakat, bagi daerah dan bagi masyarakat di Kabupaten Teluk Purnama. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami maaf. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Terima kasih.
mengawali penyampaian ucapan terima kasih dari seluruh peserta pendidikan latihan dasar CPNS Formasi tahun 2018 di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Teluk Pondama. Saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih yang telah memberikan nafas hidup, kekuatan, dan juga kesehatan, sehingga di hari ini kita semua boleh dapat hadir, boleh dapat mengambil bagian untuk mengikuti acara penutupan pendidikan latihan dasar CPNS Formasi tahun 2018 di lingkungan Kabupaten Teluk Pondama. Waktu terus berjalan, hari, minggu, bahkan bulan silih berganti, tanpa terasa karena berbagai aktivitas yang kita jalani masing-masing. Namun hari ini genap 76 hari jika dihitung sejak pembukaan kegiatan yang berlangsung pada tanggal 18 Juli tahun 2020 yang lalu. Kita sebagai peserta pendidikan latihan dasar CPNS Formasi tahun 2018, kita telah digembleng, telah ditempa, dibina, dan dididik agar mampu dan bertanggung jawab untuk mengemban tugas sebagai abdi negara, tapi juga sebagai abdi masyarakat. Melalui implementasi Corvelus nilai-nilai dasar ASN yang dikenal dengan istilah ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, sehingga terpatri dalam setiap sanubari. ASN membawa dirinya sebagai pelayan, bangga melayani bangsa. Bapak Bupati dan hadirin sekalian yang saya hormati, umumnya keberhasilan dan kesuksesan suatu pendidikan atau latihan tidak hanya ditentukan oleh peserta didik atau individu itu sendiri, tetapi juga ditentukan oleh berbagai pihak yang menopangnya dari belakang. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik dan berbahagia ini, izinkan saya selaku Ketua Senat mewakili 377 peserta latsar CPNS Formasi tahun 2018 menyampaikan rasa syukur dan terima kasih. Yang pertama dan utama kepada Tuhan yang telah menganugerahkan nafas hidup, kesehatan, kekuatan, hikmat, dan akal budi, sehingga seluruh peserta latsar dapat mengawali dan juga mengakhiri kegiatan ini dengan baik dan selamat. Yang kedua, kepada pemerintah pusat dan juga kepada pemerintah Kabupaten Teluk Pondama yang telah berupaya bersama-sama untuk mengalokasikan dan menetapkan formasi penerimaan CPNS tahun 2018, sehingga kami dapat diberi kesempatan untuk mengikuti tes. Yang ketiga, secara khusus pada pemerintah Kabupaten Teluk Pondama, baik pada masa kepemimpinan Bapak Dr. Andus Bernardus Imburi MSI dan Bapak Dr. Paulus Indubri sebagai Bupati dan Wakil Bupati Teluk Pondama periode 2016-2021 yang telah memberikan legitimasi dalam bentuk surat keputusan pengangkatan bagi kami semua sebagai CPNS Formasi tahun 2018, dan juga kepada Bapak Insinyur Hendrik S. Mambor, MM, dan Bapak Dr. Andus Andarias Ekatui, MSI, sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pondama periode 2021-2024, yang mana telah mengambil kebijakan untuk mengalokasikan anggaran yang cukup besar dalam membiayai pelaksanaan kegiatan latsar di tahun 2022, dan jika tidak ada arah melintang, nantinya juga akan memberikan legitimasi berupa penetapan surat keputusan pengangkatan bagi kami semua sebagai PNS di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Teluk Pondama. Ucapan terima kasih yang keempat disampaikan kepada Bapak Seka, pimpinan OPD, dan para pejabat administrator, pengawas, dan pelaksana, yang mana telah berperan sebagai senior dan juga mentor yang telah banyak memberikan pembinaan, transfer pengetahuan, dan teladan kepada kami sebagai CPNS
sehingga kami dapat memahami dunia kerja yang baru dalam pemerintahan. Ucapan terima kasih yang terakhir disampaikan kepada Kepala BPSDM Provinsi Papua Barat dan jajarannya, Kepala BKPSDM Kabupaten Teluk Mandama dan jajarannya, para media suara, dan juga tim penguji atau asesmen dan tim mental fisik dan disiplin atau MFD dari Fasarkan TNI Angkatan Laut Manokwari, yang mana telah bersama-sama dengan kami para peserta latsar sejak awal hingga akhir kegiatan ini, dan bahkan dengan setia telah memfasilitasi, menempa, membina, dan mendidik kami hingga berhasil dalam mengikuti kegiatan latsar CPNS Formasi tahun 2018 ini. Semoga benih-benih kebaikan yang ditabur oleh Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian ketika tertentu akan dituai kembali oleh Sang Penabuh. Akhir kata, tak ada gading yang tak kekal, kesempurnaan dan kebenaran hanyalah milik Sang Khalik. Jikalau ada tingkah laku atau tutur kata kami yang tidak berkenan, bahkan melukai perasaan dan hati pribadi lepas pribadi, kami mohon untuk dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Rasyid 17 Oktober 2022. Salam hormat dari kami peserta latsar CPNS tahun 2018. Hidup kesetiaan dan berkasih. Cukup sekian dan terima kasih.